Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hiro Lesmana. Hari ini saya ingin sedikit menjelaskan tentang produk yang saya desain, yaitu Suprema Instruments SD1. Produk hasil kolaborasi saya bersama Suji, juga Don Blanc. Oke, sebelum kita mulai, saya mau ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah tahu terlebih dahulu soal SD1 saat kita launching 2 minggu lalu, sudah beli juga, sudah cari tahu. Terima kasih atas supportnya, semoga cocok dan semoga bisa membuat seduhannya semakin konsisten dan semakin baik. Oke, jadi untuk memulai saya ingin menjelaskan sedikit background apa bisa satu produk ini yang berbeda warna ini bisa lahir. Pertama, saya suka nyeduh kopi. Dan dari perjalanan saya selama 7-8 tahun menyeduh kopi, ternyata nyeduh kopi itu kelihatannya doang gampang, tapi sebetulnya sangat susah karena banyak hal-hal yang ya ternyata butuh expertise atau butuh perhatian yang lebih supaya menghasilkan hasil kopi yang konsisten dan juga enak. Nah, supaya kita tahu dasarnya atau unsur atau sumber masalahnya, itu saya melakukan riset yang cukup panjang, dan melalui riset tersebut problem terbesar yang menyebabkan nyeduh itu susah itu adalah satu faktor yang namanya channeling. Jadi channeling itu adalah sebuah kondisi di mana di dalam alat seduh itu kan ada kopi, ada air bercampur-campur jadi satu. Nah, channeling itu adalah sebuah kondisi di mana ada pocket atau ruang udara atau juga benda yang lebih ringan dibandingkan kopi. Jadi artinya masanya itu lebih ringan dibandingkan kopinya, sehingga air itu tidak masuk ke dalam kopinya dan menarik rasanya keluar. Jadi air itu malah nge-bypass. Dan ujung-ujungnya ini akan membuat hasil seduhannya itu lebih weak, jadi rasanya lebih encer gitu, kurang enak, dan banyakkan airnya dan rasa kopinya nggak banyak. Itu satu, itu channeling. Apa channeling dan efeknya apa ke rasa. Yang ketiga itu adalah channeling itu adalah penyebab utama inkonsistensi. Jadi kalau misalnya kita nyeduh kopi nih, mau di rumah, mau di kafe atau di mana-mana, dari satu ke satu dan kelainan itu selalu berubah-ubah. Nah, yang menyebabkan itu tidak konsisten adalah si channeling tersebut. Kenapa sih? Nah, jawabannya adalah setiap kita menggiling biji kopi ini akan terpecah-pecah menjadi banyak partikel-partikel kecil yang dalam setiap dosis ini jumlahnya bisa jutaan. Nah, di antara jumlah jutaan itu, di dalam satu seduhan itu kan tidak terhitung jumlah udaranya, ruang udara yang kopong atau air itu tidak bisa diprediksi. Jadi channeling itu akan pasti terjadi, tapi tidak terprediksi, bisa di mana aja dan kapan aja. Inilah yang membuat inkonsistensi. Nah, ini adalah masalah dasar dan masalah yang paling besar juga soal manual brewing atau soal filter coffee versi saya. Dan itulah yang menjadi alasan utama saya berkolaborasi dengan Suji dan Don Blanc untuk membuat SD1. Jadi SD1 ini sebuah produk yang akhirnya lahir setelah research, trial, and error dan segala macam selama kurang lebih sudah mau 5 tahun gitu. Jadi SD1 tujuannya untuk menyelesaikan channeling. That's it, as simple as that. Oke, sekarang kita sudah paham problemnya. Sekarang kita akan ngomongin solusinya atau ngomongin apa sih SD1 dan bagaimana cara SD1 ini mengatasi problem tersebut. SD1 itu memiliki tembok atau bagian dalam yang sangat rata, sehingga ini meminimalisir channeling tersebut.
karena semua air itu nggak bisa lari kemana-mana. Dan jumlah poket udaranya itu nggak banyak karena dia kekompres semuanya. Jadi air itu dipaksa untuk semuanya turun ke bawah dan tidak melalui bagian-bagian lain. Jadi tembok yang rata ini meminimalisir channeling. Yang kedua, di dalam SD-WAN ada 3 buah kanal yang tipis tapi dalam. Fungsinya untuk meregulasi udara. Karena tanpa ada udara yang cukup atau airflow, itu drawdown air atau air turun itu akan nyangkut atau vakum, akan kecekek dan tidak bisa turun. Ini ya juga menyebabkan hasil seduhan tidak konsisten. Jadi untuk menghasilkan seduhan yang konsisten, pertama channeling harus diminimalisir, dan kedua airflow-nya harus benar. Oke, jadi itu fitur dari SD-WAN. Oke, jadi barusan kita sudah paham apa sih problem terbesar dari manual brewing dan juga bagaimana SD-WAN bisa menjadi jawaban atau solusi dari problem tersebut. Pertanyaan terakhir adalah tinggal bagaimana cara menggunakan SD-WAN dengan baik dan juga sesuai rekomendasi saya. Itu. Oke, sekarang kita akan mulai. Kita nggak bakal pakai 2, pakai 1 aja cukup. Ini cuma contoh, jadi karena sekarang ada 2 warna berbeda, kita akan pakai warna yang clear saja. Resep yang saya pakai ini hari ini akan resep juga yang kebetulan saya pakai kemarin di Indonesia Brewers Cup 2023. Jadi bisa jadi resep pondasi atau dasar yang baik buat teman-teman gunakan di rumah. Nyalain dulu. Oke. Untuk kopi yang saya pakai hari ini itu 13 gram. Jadi saya pakai kopi itu sudah saya pre-dose. Ini ada dari Stand Out, Wash Geisha, semoga enak. Nah, lalu kertas. Ngomong-ngomong kertas, teman-teman pasti nanya, SD-WAN pakai kertas apa sih? Lalu cara pasangnya juga gimana? Kita coba aja. Jadi SD-WAN itu dimensinya cukup besar, artinya dia cukup tinggi dan cukup lebar. Jadi dia dapat mengakomodasi berbagai macam kertas, berbagai macam merek, berbagai macam jenis, bebas. Hari ini saya punya 2 contoh, tapi saya akan pakai 1. Saya akan pakai size 02. Nah, ini bagian terpenting. Supaya SD-WAN bisa berfungsi dengan baik, pemasangan kertasnya harus benar, dan video ini harus teman-teman perhatikan dengan baik caranya gimana. Oke, jadi pertama kertas pada umumnya cukup dibagi 2, masukkan jari tengah, tapi ini bukan kasar ya, misalnya jari tengahnya gitu, lalu kita bawa ke sini, ikut. Kita lipat, colok, sambil ditahan, lalu di bawah sink tinggal kasih air sedikit, sambil diputar-putar. Tada, bukan sulap, bukan sihir. Jadi semudah itu. Mungkin teman-teman kemarin ada yang nanya-nanya, ada yang melesak-melesak atau miring-miring. Kan gampang, tidak boros air juga. Jadi kalau teman-teman bisa lihat dari sini atau bisa di zoom di kamera di sini, kenapa ini harus seperti ini, agar si 3 jalur ini tidak terblokir. Jadi in order supaya SD-WAN bisa berfungsi dengan sempurna, 3 kanal ini tidak boleh terblokir. Jadi makanya fitment kertasnya harus benar. Nah, lalu bagi teman-teman yang berpenasaran atau kalau mungkin yang sudah beli 2 minggu lalu atau sudah membeli dalam periode 2 minggu belakangan ini, pasti sudah tahu bedanya apa SD-WAN dengan hasil seduhannya. Tapi buat yang belum tahu, penasaran juga apa sih bedanya, kalau bisa saya jawab, SD-WAN ini fungsinya adalah mengkombinasikan imersi dan perkolasi. Jadi dia benar-benar semi immersion. Maksudnya semi immersion apa? Jadi dia sembari dia immerse, dia juga melakukan sistem perkolasi atau airnya pun pelan-pelan
iris turun ke bawah. Rasa yang dihasilkan itu sangat balance. Jadi dari sisi mouthfeel dan sweetness dan aftertaste itu selayaknya kopi-kopi yang teman-teman seduh menggunakan flat bottom brewers. Tapi dengan kualitas acidity dan juga flavor clarity selayaknya conical brewer. Jadi memiliki all around balance yang sangat baik. Oke. Seperti yang tadi saya bilang, SD1 tidak membutuhkan banyak expertise atau attention. Jadi cukup masukkan kopinya saja. Air, kita start. First pour saya pakai 40 ml. Untuk resep kali ini saya bagi menjadi 3 tuangan. Jadi tuangan yang pertama 40 ml, lalu tuangan yang kedua sampai 110 ml, dan tuangan yang terakhir itu sampai 210 ml. Dengan pembagian 35 detik di setiap tuangan. Jadi dengan menggunakan SD1, performa dan hasilnya akan sangat baik jika tidak terlalu banyak agitasi dan juga tidak terlalu banyak tuangan. Jadi dengan sistem control channeling ini dan semua fitur-fiturnya, SD1 bisa menghasilkan total contact time atau brew time yang cukup lama antara kopi dan air, tapi dengan jumlah agitasi yang sedikit dan juga jumlah tuangan yang nggak banyak. Seperti barusan saya cuma nuang biasa aja, nanti kita sambil ngobrol sambil nyeduh. Oke, dan selesai. Jadi saya ulang lagi resepnya: 13 gram kopi, 210 ml air dengan pembagian 3 tuangan 40 ml, lalu sampai 110 ml, lalu sampai 210 ml dengan pembagian 35 detik di setiap tuangan. Nah, ini yang saya maksud dengan contact time yang lebih panjang. Karena SD1 itu semi immersion, dia memiliki flow yang cukup pelan. Jadi dia tidak turun dengan deras, tapi juga tidak akan mampet karena sudah diregulasi airflow-nya oleh ketiga kanal di atas. Jadi flow-nya pelan tapi steady. That's why ini semi immersion. Dia immerse tapi dia juga turun pelan-pelan. Nah, melalui contact time yang lebih panjang ini, kita dapat balance dari rasa yang bagus banget. Jadi kalau teman-teman sudah coba atau baru mau coba, jangan takut kalau hasil seduhannya atau total brew time-nya cenderung lama atau lebih lama daripada umumnya. Jangan takut, cobain dulu aja kopinya, karena itu sebetulnya bukan mampet, memang total contact time-nya lebih lama. Oke, dan nah ini 13 gram tadi aja, artinya kan seduhannya cukup kecil. Ini baru selesai 2 menit 50 detik. Lama? Yes. Mampet? Enggak. Oke, jadi hari ini saya mau coba dengan Jasmine Glass atau Jasmine Cups yang katanya bisa improve aroma. Wangi banget. Oh, by the way, ini juga pair. Jadi Jasmine Cups and Jasmine Decant. Very nice product. Mau minta apa lagi? Udah aman. Jadi kurang lebih seperti itu SD1. Kenapa bisa dibuat?
prosesnya bagaimana, apa sih yang mau coba dicapai oleh SD1, dan bagaimana cara menggunakannya dengan benar. Resep yang saya kasih barusan itu bukan resep yang terbaik, karena tidak ada dripper yang terbaik, tidak ada resep yang terbaik. Setiap orang punya caranya masing-masing, tapi resep yang barusan saya kasih bisa jadi patokan dasar buat teman-teman menggunakan SD1 di rumah, di cafe, atau bahkan di kompetisi. Jadi seperti itu dulu untuk sekarang. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, bisa disampaikan langsung ke saya pribadi, bisa, ke Suji juga bisa. See you guys next time.